Hari ini tuh gue pengen masak menu kambing yang kari-kari gitu enak banget, tapi daging ketinggalan. Jadi gue nungguin temen gue yang bakal bawain daging kemarin dari Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nah, Mas. ini dagingnya ketinggalan. Iya nih ketinggalan nih. Aduh, untung dibawain nih. Ini kemarin daging kambing ya, Mas ya? Iya, betul. Daging Waduh, kambing. sekarang berarti Mas sekalian di sini. Oke, Bantuin saya boleh, masak. boleh. Oke. Cuci tangan dulu ini Oke, ya. oke, siap. Ini ada daging kemarin tuh, ya, daging tok, sama ada tulang-tulang. Karena kita akan pakai dua bahan itu untuk bikin si kari kali ini yang akan kita buat. Nah, bisa bantuin apa nih? Oke, Saya. bantuin aku pensir Mas ya. Oke, boleh. Jadi ini pertama ada perlu dikecil-kecilin dulu dikit Mas. Dagingnya kita akan Ya. pensir. Ini aku kan dagingnya ya namanya daging kurban ya. Iya, Itu biasanya motongnya ngasal tuh biasanya. betul. Heeh. Ini yang penting dikecil-kecilin aja. Kayaknya bakal enak banget nih, Chef. Wah iya nih, banget Mas. Mas ngomong-ngomong, berarti dari Cianjur Mas? Iya, dari Cianjur, Dari Cianjur langsung ya? Kampung Ternak. Pas Dompet banget Duafa. ya. Wah. Sebenarnya kalau kampung ternak tuh cuman di situ doang atau ada di tempat lain, Mas? Oh, banyak kalau di Dompet Duafa itu di kampung ternaknya tuh ada 13 13 di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia dan Cianjur satu Salah perwakilan yang salah kemarin itu. satunya, iya, betul. Hmm. Kalau di Cianjur itu kan di bawah koordinasinya dengan Dompet Duafa Jawa Barat. Oh gitu. Iya, jadi cabang-cabangnya Dompet Duafa itu untuk suplai daging kurban atau hewan kurban itu melalui kampung ternak. Oh gitu. Betul. Kalau di Jakarta sendiri ada nggak sebenarnya? Kalau di Jakarta nggak ada sih, Nggak karena ada, berarti paling dekat Cianjur Jakarta. betul, karena semangatnya kurban di Dompet Duafa itu kan untuk memeratakan daging itu sampai ke terdistribusi di seluruh Indonesia, terutama di pelosok-pelosok gitu, saya. Sebenarnya biasanya kalau kurban kan kalau kemarin kata Kang Ai, itu kan jatah si apa pengkurbannya ada gitu kan. Iya. Misalkan aku kurban di Dompet Duafa gitu ya. Dapat nggak sih kita sebenarnya? Kayak biasanya kan suka dapat satu paha biasanya atau memang semuanya itu memang untuk dikurbankan aja. Ya kalau di Dompet Duafa sendiri sebenarnya semuanya memang untuk dikurbankan, kasih ke para penerima manfaat tuh yang Oh, ada di gitu. pelosok-pelosok begitu. Oh. Karena kan mereka nggak setiap saat kayak kita di Jakarta nih gampang Bener. menikmati daging. Bener. Ini udah dipotong-potong. Oke. Lanjut. Aku minta bantuan di pensir. Ya. Minta panasin dulu. Oke. Berapa lama nih, Chef, nanti? Jadi sampai dia berubah warna aja. Kasih garam dikit aja nih. Kita kasih minyak. Jadi fungsinya sebenarnya saya pengen nutup pori-pori si dagingnya. Gitu. Ya. Ini semua nanti dipensir aja. Ini kalau taruh gini. Jangan terlalu banyak. Oh, dikit-dikit aja nih, nggak Satu boleh batch. numpuk-numpuk gitu. Iya, satu batch segini aja dulu. Ya, nanti diamin dulu sebentar. Nanti dibalik. Diamin sebentar, langsung taruh sini. Oke. Sambil nunggu dipensir, gue akan bikin si bumbu halusnya dulu nih, Mas. Oh, Itu kalau sampai pelosok, sebenarnya sampai pelosok mana sih, Mas? pelosok itu di tahun ini rencananya di 29 provinsi untuk distribusinya. Oh gitu. Iya, menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Walaupun belum semuanya. Karena kan nggak semua di lokasi itu ada kampung ternak atau Iya. sentra ternak yang Betul. memudahkan untuk proses distribusinya. Oh, berarti si sentra ternak ataupun desa ternak ini sebenarnya juga penyalur ya? Betul, karena di kurban Dompet Duafa itu, di tebar hewan kurban kan memang semangatnya satu kurban banyak kebaikan. Jadi ada kebaikan untuk si penerima dagingnya sendiri, ada kebaikan untuk peternaknya, Betul. pemberdayaan ekonomi peternak masyarakat. Kemudian juga ada kebaikan tentunya dari si donatur, karena dia sebagai sarana ketaatannya. Itu boleh dibalik, Mas. Oke. Ini bawang merah, udah. Ini ada bawang putih. Bawang putih juga tak potong-potong. Ya.
Nah, jadi sebenarnya fungsi motong-motong Ya. di blender itu sebenarnya untuk menjaga blendernya itu biar nggak cepat rusak. Oh. Nah, Jadi nggak dipaksain tenaganya. nggak gitu dipaksain. Nah, biasanya juga kalau misalkan nggak dipotong-potong, kadang-kadang, wah kan tuh blender udah pasti halus semua. Kadang-kadang di blender masih ada susah grindel-grindel. Iya, iya, iya. Nah, ini biar cepat, jadi bener-bener halus. Terus nih, ada ketumbar, jintennya juga masuk, kasih air sedikit. Nah, ini akan tak blender. Nah, jadi itu kita pensir aja, Mas, Udah ya. sampai rata. Ini udah sepertinya. Nah, ini udah, boleh taruh sini. Oke. Gabung aja antara daging dan tulang. Ini bumbu, tak halusin. Sip. Udah. Hmm. Lagi nih ya. Ya, lagi. Bumbu halus saya taruh dulu samping. Nah, yang unik, kari kambing ini, saya akan bikin airnya itu pakai jus tomat. Wah, jus Gitu. tomat. Jadi nanti wah asem-asem Mm. seger gitu. Biasanya kan pakainya apa? Suka dikasih santan gitu ya. Iya. Kita nggak pakai itu. Oh. Ini kita pakai tomat. oke. Tomatnya kita potong-potong dulu. Yang langsung dimasukin. Sedikit tips, ketika masak pakai tomat, biar dia gurih, tomat itu punya kayak MSG alami. Oh. Nah, untuk ngeluarinnya, caranya kita kasih garam dikit. Oh, Jadi iya, nanti iya, iya. gurihnya keluar. Jadi ini udah nggak perlu pakai MSG lagi, mecin lagi nggak perlu. Langsung dikeluarin Langsung dari tomat. tomatnya. Ini tomat tak kasih air dikit. Di rumah biasa masak, Mas? Biasa masak. Wah, itu. Justru istri suka kurang pede kalau suruh masak. Oh gitu. Nah, ini udah cukup. Sekarang tinggal kita tunggu yang dipensir aja. Nah, itu udah bisa tuh, Mas. Langsung dipindahin ke sini. Oke. Ini kita kecilin sedikit. Tak tambahin minyaknya sedikit. Oke. Lanjut kita akan ini, Mas, tumis Bumbu halus. bumbu halusnya. Nah, itu kita tumis dulu. Ini ada kayu manis. Oke. Kayu manis masuk. Ada kapulaga, cengkeh. Nah, ini ada pala. Oh, iya. Kecilkan dikit. Ya. Nah, ini ada bawang merah yang utuh. Kita slice aja. Nah, ini ada garam masala. Garam masala. Oh. Ya, kalau nggak ada ini pakai curry powder lah. Boleh. Oke. Nah, cuma untuk pakai ini, Mm-mm. biasain ditumis dulu, Mas. Jadi biar aromanya dia tuh lebih naik. Oh. Hmm, Jadi ditumis biar lebih keluar lebih ininya, keluar aromanya. Kita masak sampai aromanya keluar dulu. Karena kan aromanya udah mulai menek ya. Ya, Nah, boleh dibantu untuk pindahin itu, Mas, panci prestonya. ke sini. Iya. Kita buka aja panci prestonya. Ya. Pindahin ke sini. Wah. Pindahin ke sini. Sudah. Boleh dibantu dimasukkan, Mas. Dagingnya masuk. Semuanya, daging dan tulang. Nah, Sudah. ini jangan dibuang, masukin juga. Oh, ini dimasukin juga. Iya. Wah. Itu warnanya memang merah tapi dia bukan darah. Kaldu. Nah, sebenarnya itu lebih ke arah jusnya si daging. Oh. Gitu. Kadang-kadang kita takut kan, wah ini darah nih. Karena kan di proses pemotongan kemarin, Kang Ai memang sudah membuang semua darahnya. Iya, betul, betul. Gitu. Ini ada bay leaf alias daun salam, tapi daun salamnya daun salam yang bule ya. Nah, terus ini si jus tomat tadi. Jus tomat. Iya, lada putih. Kita kasih garam dulu. Nah, sekarang Ya. boleh nih. Boleh diaduk, Mas. Diaduk dulu ya. Sambil dinyalain. Ini sayang masih ada sisa tomat.
tak isi air dulu. Ini sayang sisa Sampai tomat. tercampur semua nih. Sampai campur semua sampai dia teraduk rata aja. Nah, cukup. Ya. Dah. Sekarang kita tutup. Ya. Nah, ini kita masak yang pertama 35 menit. 35 menit. Dihitung pada saat bunyi cesnya keluar. Oh, Nah, kesalahan jadi orang nggak- tuh nggak dari 35, kadang bilang 35 menit. Hitungnya dari masuk. sekarang. Oh, beda. Gitu ya. kan. Nanti nggak empuk. Oke. Ya 30 menit udah bunyi cas pertama baru dihitung tuh, masukin timer 30 menit. 35 menit kita buang uap. Kita masukin bahan ada wortel, kentang sama bawang bombay. Oke. Biar nggak overcook. Masukin, masak lagi 15 sampai 20 menit. Habis itu baru deh. Itu udah jadi. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kayak misalkan kayak Kang Ai gitu, dia harus ada sertifikasi khusus nggak sih untuk menjadi mitranya Dompet Duafa? Oh iya, kalau di Dompet Duafa itu sebenarnya nggak sertifikasi sih, tapi lebih ke modelnya kami seleksi, di assessment dulu. Oke, heeh. Jadi bener nggak nih gitu. Kalau Kang Ai kan karena ini adalah mitra dari program Kampung Ternak, yang mana juga ada pendampingan dari Iya. Dompet Duafa, nah, itu lebih mudah lagi karena juga selain permodalan tentu juga ada Iya. pendampingan terkait oh begini loh cara memberikan pakan, terus kemudian merawat kesehatannya, Iya. dicukur bulunya setiap Betul. berapa periode. Nah, itu jadi ada ketentuan-ketentuan khususnya begitu sih. Jadi lebih terkontrol kalau di 13 sentra ternak tadi karena menjadi bagian dari program cabangnya Dompet Duafa. Dan memang dipastikan ya namanya juga asasnya juga muslim ya. Betul? Istilahnya memang pastikan memang secara proses juga bener-bener islami banget ya. Iya, Istilahnya halal lah ya. halal insya Dan- Allah dan sesuai syariat lah karena itu kan yang jadi pedoman kami di Dompet Duafa ini untuk menjaga Betul, amanah betul. para donatur kan gitu. Jadi harus sesuai syariat yang ditentukan di agama Islam. Gitu. Berarti harus lulus itu juga dong. Apa tuh? Yang jadi mitra ternak. Masih lulus istilahnya ini harus paham betul gitu loh. Oh iya, Dengan- itu nanti ada ibaratnya ada kelas khususnya untuk di tim pendamping memberikan pengetahuan atau pemahaman terkait syariatnya ke para mitra peternak. Oh gitu. Kemarin yang unik tuh dengan ngobrol sama Kang Ai, ternyata selain istilahnya ada mitra ternak, Ya, istilahnya petani itu juga ada juga ya bergabung dengan Dompet Duafa ya. betul. Kalau nggak salah ada kayak macam apa pertanian beras juga ya. Iya, memang Kang Ai awalnya dari program itu. Jadi di sana di kampungnya Kang Ai itu ada 2 program sebenarnya. Satu ada pertanian sehat. Iya. Jadi yang produksi beras berlian saya di Dompet Duafa. Terus kemudian berkembang menjadi peternakan. Mas, alasan kenapa teman-teman viewer Masak TV itu harus kurban bersama Dompet Duafa tuh kenapa? Nah, kalau Selain tadi kan dibilang ini pokoknya kita akan menyalurkan semuanya selain praktis ya toh, pasti kan Iya, praktis. praktis, betul. Apa mas alasan lainnya mas? selain praktis yaitu di kurban di Dompet Duafa ini nanti para penontonnya Masak TV itu bukan hanya menyalurkan ketaatannya gitu, memberikan ketaatannya kepada ya Allah SWT ya, tetapi juga memberdayakan peternak lokal. Oke. Jadi peternak rakyat yang kami gunakan ini bukan peternakan besar, tetapi basisnya adalah kelompok-kelompok ternak masyarakat. Wah, Nah, di situ mereka turut berdaya dengan ternaknya kita beli sebagai kurban. Kemudian ada lagi masyarakat yang belum bisa menikmati daging kurban. Itu dapat menyantap lezatnya daging kurban di Daging lah momen ya, Idul istilahnya. Adha. Betul. karena masih banyak daerah yang istilahnya orang-orangnya mungkin mereka nggak pernah makan daging kali, jarang Betul. gitu ya. Jarang, dan mungkin teman-teman Dompet Duafa yang sering di lapangan itu menemukan ada yang hanya makan dengan air, dengan garam, ya nasi putih, air sama garam, nggak ada lauknya.
Bahkan kalau kurban pun nggak ada yang kurban, mereka juga nggak bisa Ya makan udah. daging juga gitu. Nah akhirnya jadi salah satu wilayah sasaran, lokasi-lokasi yang minim daerah seperti itu. Jadi benar-benar istilahnya kurban bersama Dede ini benar-benar satu kurban banyak manfaat banget ya. Betul, banyak kebaikannya di situ, Ya, insya Allah. banyak kebaikannya juga gitu Iya. ya. Jadi benar-benar jadi kayak si mitra ternak ini selain dia juga dapat manfaat istilahnya ya, itu juga memberdayakan si warga sekitar ya. Jadi teman-teman yang pada pengen kurban sekarang jadi lebih gampang. Betul. Karena Dompet Duafa udah punya program apa programnya Mas? Tebar hewan kurban. Terban hewan kurban. Iya. Kalau pengen lebih tahu lagi berarti langsung buka apa websitenya tuh? kurban.dompetduafa.org. Itu semua penjelasan di situ ya. Ada insya Allah di Nah, situ. ngomong-ngomong soal harga nih Mas, kalau misalkan pengen kurban lewat Dompet Duafa, itu sebenarnya ada level-levelnya nggak sih? Di Dompet Duafa tuh kambing ada 3 kategori. Oke. Jadi dari kambing standar yang harganya 1.955.000, kemudian ada kambing medium itu harganya sekitar 2.455.000. Terus kemudian ada kambing premium. Nah, itu yang paling tingginya Paling lah, gede yang lah ya. paling gede di bobotnya tuh sekitar 29 sampai 33 kilo. Nah, itu dijelasin di video kemarin kita Betul. ke Kampung Ternak. Iya. Itu dijelasin bedanya standar, medium, Medium, sama premium. Karena ternyata itu emang udah standarisasi di mana-mana ya. Iya. Istilah si medium premium itu ya. Ya, sebenarnya Dompet Duafa yang dijadikan standar sama teman-teman gitu. yang lain. Oh. Bahkan di salah satu lapak online, Iya, di iya, toko online yang gede Iya, itu menjadikan ukurannya Dompet Duafa dan kategorinya sebagai kategori jualannya mereka juga. Oh, lapak online berarti kan e-commerce nih. Iya. Berarti istilahnya pengen pembayaran Dompet Duafa bisa lewat e-commerce itu. Betul, kurbannya bisa lewat e-commerce. Toko hijau, toko toko orange hijau, toko orange, toko biru, itu lewat Dompet Duafa ada udah ada semua. ya. Wah, makin praktis lagi. Perbankan yang digitalnya perbankan kami juga ada. Oh, gitu makin Gitu. praktis. Nah, ini udah mulai bunyi cas. Ya, Berarti sekarang baru dihitung. kita hitung 35 menit dari sekarang. Oh. Nah, Mas Sofan, ini udah 35 menit, kita matiin dulu. Nah, jadi prinsipnya kalau pengen buka panci presto, pastiin tekanannya hilang dulu. Oh, Jadi uapnya hilang dulu, jangan langsung dibuka. Kalau dibuka dia beledak. Iya. Jadi kita buang dulu. Oke. Nah, ini udah nggak ada. Kita bisa buka. Aman, terkendali. Nih, bisa dilihat. Ini tak masukin ini, ya. Kita masukin. Ada wortel, ada kentang, Ya, sama Bombay ada tadi ya. bombay, ya. Ini ada garam tak Di masukin. feeling aja nih, Chef. Feeling. Jadi ngasih garam itu karena ini masih ada proses masak lagi, Ya. masih lumayan jalan proses masaknya. Tadi juga karena kan garamnya dia masih stay, airnya aja yang berkurang. Jangan kebanyakan juga sebenarnya. Nah, Mas Sofwan bisa tancap juga. Nah, kita cicip dulu. Nah, ini asinnya pasti masih ngambang sebenarnya. Iya, betul. Tapi nanti semakin dimasak, asinnya dia akan ke develop lagi. Set ya. Kita tambah lagi. Ini 20 menit. 20 menit. Dan kayak tadi dihitungnya pas Setelah ces lagi. keluar, iya. Udah ces baru dihitung. Mas, udah 20 menit, matiin. Kita buang lagi. Siap. Ini udah aman. Sekarang baru ini sudah siap nih, Mas. Wah. Kuahnya Wanginya lebih mantap sekali. iya, kuahnya juga lebih mengental. Sekarang saya taruh di sini. Ya. Nah, ini udah.
Terus kita kasih, nah ini sebenarnya Ya. nggak cuma garnish, Ha-ha. ini daun ketumbar Dan ketumbar ya. ya. Kita akan tabur. Jadi ini sebenarnya nggak cuma sekedar garnish sebenarnya. Dia Tapi akan ada ini rasanya juga. efeknya nanti juga ada. Nah, ada yogurt. Yogurt kita kasih dulu. Taruh di atas. Jadi dia perlahan dia cair, Mas. Yogurtnya. Terus kita taburin sama ini. Wah. Nah, udah jadi nih, Mas. Tinggal nasinya doang. Kita coba ini. Oke. Glenn. Siap. Ini. Monggo, Mas, silakan. Silakan. Kita ambil. Tadi ada daging, ada yang tulangan. Iya. Hmm. Nah, ini tulangnya ini. Yang pasti, yang pasti kurbannya apa? Kang Ai kemarin, Ya, ini tuh nggak bau perengus loh, Mas. betul. Nggak ada ya? Nggak ada. Hmm. Ini enak banget. Ini malah jadi kayak bukan daging kurban ini. Iya makanya. Iya. Rasanya kayak makanan khas. Di restoran aja udah. Iya, kayak restoran India gitu. Ternyata bener-bener ya selama kurban prosesnya bener, hasilnya juga pasti baik kayak gini. Mas Tovan, thank you banget. Ya. Mau nemenin aku masak, mau bawain daging ketinggalan tadi. Terus Juga terima kasih nih sudah dimasakin. Makanan enak banget. mantap ya. Dan pokoknya teman-teman yang mau berkurban langsung ke websitenya Dompet Duafa di kurban. kurban.dompetduafa.org. Iya. Di situ semua Semua paket-paketannya ada, udah ya. ada, informasinya semua ada di situ. Betul. Langsung ke situ aja. Tinggal pilih aja mau kurban yang mana nih. Ada Betul, betul. standar, medium, premium, sepertujuh sapi atau 1 ekor sapi utuh. Ya, yang pasti kurban di Dompet Duafa itu manfaatnya satu Satu kurban kurban banyak banyak kebaikan. kebaikan. Ya, thank you nonton kita. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya dan yang penting tetap di Mas Aglo TV, anaknya ngeri-ngeri. Dadah. Ayo Mas, buruan habisin Mas.